Balik lagi dan gue di Kilangset. Dan hari ini gue akan menceritakan pengalaman gue tentang Private Talk JKT48. So langsung aja kita mulai. Oke, jadi di JKT48 sekarang ini sedang mengadakan event, yaitu eventnya adalah Private Talk, di mana kita bisa berinteraksi secara langsung dengan member JKT48, tentunya secara offline, jadi tidak online gitu. Terus apa sih kelebihan dan kekurangannya? Ya menurut gue yang pernah mencoba untuk virtual video call member JKT48, menurut gue ini kelebihannya sangat banyak sih. Mungkin kalau misalnya video call JKT48 itu secara online, dan kalau misalkan secara online berarti kita bisa melakukan di mana saja dan kapan saja, misalkan sambil kerja atau mungkin yang lagi di luar kota, mungkin bisa sambil dari jauh tanpa harus ketemu langsung gitu. Tapi kan itu online ya, dan banyak kendala seperti jaringan dan lainnya. Tapi kalau misalkan di Private Talk JKT48 ini, kita ada di dalam teaternya gitu. Kita pertama itu akan masuk ke dalam antriannya itu nanti kita akan dikasih tiket oleh staffnya sesuai dengan membernya dan sesinya, dan di situ nama kita sudah ada di listnya. Dan di situ gue Private Talk dengan penasaran ya. Pokoknya ntar kita akan didata di situ namanya, dan ntar akan di checklist gitu sama mbak staffnya juga manis. Dan kita akan dikasih nomor dan duduk sesuai dengan nomornya. Nomornya itu sesuai dengan member yang kita lakukan untuk Private Talk. Dan posisi pertama kita adalah jalan di lorong. Setelah jalan di lorong, kita berikutnya adalah masuk ke area area buat to shoot yang di teater. Setelah itu kita duduk di situ, lalu ntar kita dipanggil lagi untuk masuk ke dalam teaternya. Kita duduk di dekat dermaga, dan di situ kursi sesuai nomornya, dan kita akan dipanggil sesuai dengan nomornya. Dan untuk posisinya membernya itu kayak handshake pada sebelum pandemi yang di teater. Jadi ada bilik-bilik di area kursi bingo hijau bingo biru itu diganti semua jadi bilik, dan di situ suaranya terdengar jelas ya, karena gue salah satunya Private Talk dengan member JKT48 yang suaranya, ntar gue kasih tau deh siapa. Dan setelah itu kita dipanggil nomor berikutnya siapa yang mau maju duluan, dan kita dikasih seperti biasa ada barcode kayak handshake dulu. Terus dalam biliknya itu sebelum masuk bilik kita dikasih antiseptik, terus ruangannya juga disterilin dulu sama staffnya, dan tas kita dan HP kita taruhnya di luar, ada kursinya lagi gitu. Mungkin kalau HP taruh kantong juga gak masalah sih, cuma waktu itu gue lagi megang HP gitu, jadi gue taruh tas dan HP di luar bilik situ. Apakah menyenangkan? Itu sangat menyenangkan buat gue. Dan staffnya pun ramah juga. Dan setelah itu disambutlah sama membernya. Kita duduk di kursi, di depannya itu ada meja, ada bingkai kaca, bukan kaca sih ya, mika kali ya. Dan kita harus pakai masker. Di sini ada time-nya. Jadi kita benar-benar tuh Private Talk tuh nggak dijagain juga, dijagainnya di luar gitu. Dan dibatasin oleh mika, membernya pakai face shield, pakai masker. Jadi kita bisa lihat dari dekat, tapi dilapisi itu semua. Dan bagaimana rasanya? Ya menurut gue Private Talk itu asik banget sih buat gue ya. Dan time-nya ada timekeepernya di situ, nggak pakai, biasa kan orang yang jagain gitu ya, ini jagain di luar. Dan time karena pas kita duduk kita baru dipencet gitu time-nya. Gue nggak mastiin time pertamanya berapa, tapi gue mastiin itu lama. Jadi ya katanya 2 menit, ya bisa jadi itu 2 menit karena itu lama, dan itu bunyi net, dan baru masuk masnya. Dan saat masuk masnya itu nanti membernya akan melakukan tanda tangan, sign, dan ditulis namanya kalau misalkan mau ditulis namanya kayak gitu. Setelah itu dapat tanda tangan tuh di foto gitu. Fotonya seperti ini, foto Private Talk JKT48 yang gue dapat tanda tangan dan dapat tulisan nama seperti ini. Ya, gue sama Penny. Ya, apa yang gue omongkan ya itu privat lah, karena itu Private Talk gitu. Yang pasti saran gue sebagai yang sudah pernah adalah coba untuk setia, nggak bercanda. Coba untuk ngobrolnya itu tuh suaranya kamu harus lebih kenceng, karena kita kan dibatasi oleh masker kita dan dibatasi oleh dinding lapis itu loh. Jadi bang suara tuh harus kenceng gitu. Jadi nggak terbentur oleh suara-suara lain gitu, karena gue merasakan sempat ada miss juga ngomongnya, dan itu kesalahan gue emang karena suara gue pelan
kayak gitu sih. Tapi ya menurut gue kalau misalkan bisa memastikan kondisi seperti itu, menurut gue pas saat ngomong emang agak pelan, gue cukup liatin dia deh senyum, ngobrol-ngobrol. Aduh, masa gimana gitu, udah lama gitu kan gak ketemu, berapa ya, setahun gitu ya. Paling kalau misalkan VC ya baru beberapa bulan yang lalu gitu sama Fedi. Ya itu sih yang gue rasain, dan bisa ngobrolnya itu ya bener-bener interaksi gitu, layaknya ketemu dan dikasih kesempatan untuk berbicara dan ngobrol gitu. Dan gue sih suka sih kalau diadain lagi, apakah gue mau tidak ya tergantung kondisi juga, karena harganya aja itu 2 kali tiket VC, 2,5 kali tiket VC malah kan ya. Tapi kita mendapatkan konten yang sama dengan VC, waktunya bersamaan dengan VC, waktunya maksud gue waktunya mungkin lebih panjang dari VC ya. Tentunya bisa berinteraksi secara langsung, ketemu langsung, dan tentu dapat ini. Yang gue suka dari foto ini adalah sebenarnya fotonya sih gue pengen nyaranin sih, semoga ntar kedepannya fotonya ada temanya, atau kalau misalkan, tapi ini temanya aturan anti cinta ya, jelas ya, bagus gitu. Cuman gue pengennya sih fotonya sih yang segini sih, perut dada sini segini ya, gue pengennya kayak gitu sih. Cuman beberapa ada yang segitu ya, kayak Freya bagus tuh, gue suka. Temen gue Freya, PT-nya bukan gue. Oke, dan itu sih paling masukan dari gue. Dan gue seneng banget bahannya tuh doff gitu dan tipis gitu ya, suka gitu loh gue lah. Itu sih tanda tangannya, spidolnya gitu, warnanya silver, dapatnya nih, love-nya emas, tulisannya tanda tangan Feni dan tuh kak siapa ini bacanya, Kak Gilang. Mungkin spidolnya terlalu tebel ini penanya, jadi tulisannya tuh agak bulat-bulat gitu loh. Tapi ini tipis sih, tapi enggak sih, gue suka, tetap sih gue suka. Itu aja pengalaman gue tentang private talk yang menurut gue itu seru banget sih buat gue. Apalagi kalau misalkan kalian pengen coba, ya mungkin yang benar-benar kangen banget atau pengen ngobrol langsung, itu mungkin menurut gue satu beli nggak cukup sih. Tapi kalau gue emang pengen coba aja, jadi gue beli satu. Mungkin kalau udah India atau Asia masih ada, mungkin gue beli satu juga. Oke, itu aja dari gue, dari Gilangsat. Jangan lupa di like dan subscribe, dan jangan lupa kalau ketemu gue di teater gitu atau di FX, kita ngobrol sambil nyapa ya, sambil panggil aja, hai Kak Gilangsat, gimana?